Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Shalom. Bagaimana kabarnya dari mahasiswa hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, semoga pada kondisi ini tidak menyurutkan kita untuk tetap terus belajar. Oke, kita lanjutkan. Pada sebelumnya kita membahas tentang sejarah-sejarah dari munculnya ilmu mikrobiologi. Kita juga membahas tentang arkeologi bakteri dan bakteri, kita bahas tentang jamur ya, dan yang terakhir kita bahas tentang virus. Nah, pada diskusi kita kali ini kita akan membahas tentang alga ya. Topik kita tentang alga, yang alga ini memang karakteristiknya unik banget ya, unik banget dibandingkan dengan mikroorganisme yang lainnya ya. Bagaimana sih alga itu sebenarnya ya? Akan kita bahas, saksikan video ini hingga selesai, jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan diskusi kita tentang alga ya. Nah, alga dan ganggang secara umum istilahnya sama ya, subjeknya sama, orangnya sama ya, walaupun secara kata mereka ini berbeda ya, tapi secara subjek itu sama ya. Jadi alga ini salah satu cabang dari ilmu mikrobiologi ya, walaupun ya kita temukan alga itu ada ukurannya yang lebih besar ya, tanpa menggunakan mikroskop kita juga bisa melakukan observasi ya, tapi walaupun demikian alga ada juga ukurannya relatif sangat kecil sehingga kita membutuhkan mikroskop ya ataupun lup untuk bisa mengobservasi ya, lebih dalam ya. Nah, ada suatu ilmu yang disebut dengan fikologi ya. Fikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang alga, karena alga ini juga sangat bervariasi baik dari bentuk ya, ukuran ya, serta jenis-jenisnya ya, dan juga habitatnya juga relatif lebih beragam ya, sehingga ada ilmu khusus yang mempelajari tentang alga ya. Makanya disebut dengan fikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang alga. Nah, alga ini dia bersifat eukariotik, artinya inti selnya itu sudah dilapisi suatu membran ya, makanya disebut dengan eukariotik. Dan alga ini ada yang sifatnya uniseluler, artinya dia ditemukan dalam suatu habitat, dia itu hanya tidak terdiri dari kumpulan-kumpulan sel yang menjadi satu, tidak ya. Nah, dia hanya terdiri satu single sel saja, satu sel tunggal saja ya. Selain itu ada juga alga yang bersifat multiseluler, artinya dalam suatu kumpulan besar ditemukan beberapa bentuk-bentuk sel yang selnya ukurannya itu relatif lebih sama ya, bentuknya relatif lebih sama ya. Artinya dia ditemukan dalam jumlah yang besar dalam suatu kelompok ya. Jadi alga juga bersifat uniseluler dan multiseluler. Kemudian bentuknya sangat beragam ya, jika dibandingkan dengan jamur, virus ya, dibandingkan dengan bakteri. Nah, alga ini sangat beragam sekali, sangat beragam ya. Ada bentuk seperti bola, ada bentuknya seperti bintang ya, ada bentuknya itu seperti gada gitu ya, ada bentuknya seperti helayan ya, seperti spirogyra itu bentuk seperti helayan gitu ya. Nah, jadi bentuknya itu sangat-sangat bervariasi gitu ya, ditemukan di habitatnya. Nah, ada juga yang bersifat motil ya. Motil ini pengertiannya itu dia itu aktif bergerak ya. Kenapa dia aktif bergerak? Karena dia punya alat untuk bergerak. Jadi dia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain ya, karena adanya rangsangan makanan atau lain sebagainya ya, disebut dengan motil karena dia punya alat gerak ya. Ada juga yang sifatnya non motil, artinya tidak agresif dalam bergerak, jadi dia hanya mengandalkan seperti arus air untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain ya. Jadi alga itu juga bersifat motil dan non motil ya, ataupun agresif atau tidak agresif ya. Kemudian ada juga alga ini juga bersifat memiliki alat tambahan ya. Alat tambahan itu salah satunya diantaranya itu punya alat tertentu untuk mengaitkan dirinya, untuk menempel pada suatu benda ya. Pada suatu benda dia nempel di sana, ada dia biasanya mempunyai alat-alat tambahan yang berada pada tubuhnya sehingga memudahkan dia untuk melekat pada suatu benda, baik itu di batu, baik itu di pohon ya, baik itu ataupun di tanah sekalian gitu ya.
juga. Jadi alga juga punya alat untuk mengaitkan diri ke benda-benda tersebut. Kemudian ada juga alga yang memiliki seperti kantong ya, kantong ya, yang tujuannya itu ini pada umumnya ini alga-alga yang habitatnya pada air. Jadi karena alga ini juga melakukan fotosintesis ya, menghasilkan makanan sendiri ya. Jadi dia mengandalkan gelembung ataupun kantong yang ada pada tubuhnya itu untuk tetap berada permukaan air, sehingga cahaya matahari itu didapatkan secara maksimal ya. Ada juga yang sifatnya itu untuk bertahan pada kondisi-kondisi ekstrim, misalnya pada kondisi yang kering, pada kondisi yang panas ya, sehingga tidak ada air yang karena umumnya alga itu menyukai tempat yang basah dan lembab ya. Jadi bagaimana pada kondisi-kondisi yang kering, jadi alga di sana dia bertahan dengan menggunakan alat-alat tambahan gitu yang tujuannya untuk meningkatkan daya tahannya pada kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan bagi alganya. Ada juga alga ini juga bersifat memiliki alat tambahan ya. Alat tambahan itu salah satunya diantaranya itu punya alat tertentu untuk mengaitkan dirinya, untuk menempel pada suatu benda ya. Pada suatu benda dia nempel di sana, dia biasanya mempunyai alat-alat tambahan yang berada pada tubuhnya, sehingga memudahkan dia untuk melekat pada suatu benda, baik itu di batu, baik itu di pohon ya, baik itu ataupun di tanah sekalian gitu ya. Juga jadi alga juga punya alat untuk mengaitkan diri ke benda-benda tersebut. Kemudian ada juga alga yang memiliki seperti kantong ya, kantong ya, yang tujuannya itu ini pada umumnya ini alga-alga yang habitatnya pada air. Jadi karena alga ini juga melakukan fotosintesis ya, menghasilkan makanan sendiri ya. Jadi dia mengandalkan gelembung ataupun kantong yang ada pada tubuhnya itu untuk tetap berada permukaan air, sehingga cahaya matahari itu didapatkan secara maksimal ya. Ada juga yang sifatnya itu untuk bertahan pada kondisi-kondisi ekstrim, misalnya pada kondisi yang kering, pada kondisi yang panas ya, sehingga tidak ada air ya, karena umumnya alga itu menyukai tempat yang basah dan lembab ya. Jadi bagaimana pada kondisi-kondisi yang kering, jadi alga di sana dia bertahan dengan menggunakan alat-alat tambahan gitu, yang tujuannya untuk meningkatkan daya tahannya pada kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan bagi alganya. Kemudian alga ini juga bersifat aerobik fotosintetik, artinya dia bisa menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari ya, dengan bahan-bahannya itu didapatkan dari lingkungan di sekitar. Nah, karena dia juga bisa melakukan yang namanya fotosintetik, berarti dia memiliki yang namanya kloroplas. Nah, di dalam kloroplas ini terdapat tilakoid. Tilakoid ini berarti membran tipis ya, pipih bentuknya ya, yang berisikan pigmen-pigmen dari fotosintetik. Ada warnanya hijau ya, kalau warna hijau disebut dengan klorofil, kalau warna merah disebut dengan phycoerythrin, kalau warna coklat disebut dengan phycoxanthin ya. Kalau yang warna kuning, ada yang warna kuning, ada yang warna orange gitu ya, atau kombinasi keduanya itu disebut dengan karotenoid ya. Ada juga suatu ganggang ya, yang warna dari selnya itu adalah gabungan ataupun kombinasi ya, disebut dengan phycobilin. Phycobilin ini biasanya gabungan antara warna hijau atau klorofil ya dengan warna merah ya. Biasanya di alam ditemukan kombinasi dari pigmen-pigmen ini ya, kalau tidak warna hijau dengan warna merah ya, atau warna biru dengan warna merah ya. Jadi pigmen pada alga ini yang berperan dalam fotosintetik ya. Jadi alga itu memiliki satu single warna ya, ataupun kombinasi dari dua warna ya. Tapi secara umum ya lebih banyak ditemukan hanya pada satu warna saja. Kemudian selanjutnya alga itu habitatnya ya, secara umum habitat alga itu lebih menyukai tempat yang lembab ataupun berair
ya, jadi lebih sering ditemukan pada daerah-daerah yang lembab ya, dan tempat berair seperti sungai, danau, laut gitu ya, ataupun tempat-tempat lembab lainnya tapi jauh dari sumber air, misalnya di sekitar perakaran, sekitar di pangkal batang, misalnya di batu-batuan gitu ya, kayu-kayu yang sudah melapuk, kita bisa menemukan alga dari sana. Nah, kemudian ada nggak sih alga yang hidup pada daerah-daerah ekstrim? Jawabannya ada ya, seperti daerah pemandian air panas gitu ya, geyser gitu ya. Kemudian kita juga menemukan alga itu hidup pada daerah-daerah yang suhunya relatif lebih dingin ya, contohnya itu pada daerah-daerah kutub ya. Alga juga mampu bisa tumbuh pada daerah-daerah ekstrim. Nah, kenapa alga bisa tumbuh pada daerah-daerah yang ekstrim seperti suhunya yang terlalu tinggi atau suhunya terlalu rendah? Tidak terlepas dari kemampuan dari alga tersebut, dari alat-alat tambahan, sehingga meningkatkan resistensinya terhadap cekaman-cekaman lingkungan. Apabila alga lain yang tidak memiliki alat ataupun tambahan yang di dalam tubuhnya bisa bertahan pada kondisi-kondisi yang ekstrem tersebut ya, kalau tidak ada, besar kemungkinan alga itu akan mati ya. Tapi ada juga alga yang bisa tumbuh pada daerah-daerah atau lingkungan yang ekstrim. Ada juga alga yang biasa itu bersimbiosis dengan organisme-organisme lainnya ataupun mikroorganisme lainnya seperti mikoriza ya, seperti lichen ya. Jadi alga juga bisa mampu bersimbiosis dengan mikroorganisme lainnya. Baik, kemudian bagaimana sih klasifikasi dari alga? Taksonomi dari alga sendiri sangat beragam ya, karena banyak sekali peneliti melakukan pengelompokan dari alga tersebut berdasarkan sifat fisiologi dan morfologi. Ada yang berdasarkan warna, ada yang berdasarkan ukuran gitu ya, sehingga dari peneliti ilmuwan ini mengelompokkan alga tersebut ke dalam kelompoknya berdasarkan kesamaan-kesamaan sifat. Nah, terakhir itu pada tahun 2008 kalau tidak salah, yaitu salah satu ilmuwan alga yang bernama Lee ini melakukan pengelompokan ya tentang alga ya. Dia melakukan pengelompokan ini berdasarkan dari ada atau tidaknya membran yang menyelubungi dari kloroplas. Nah, dari ada atau tidaknya ini ya, dari selubung yang menyelubungi dari kloroplas tadi, kemudian dia mengelompokkan kembali ya, baru dia dipecah menjadi beberapa divisi-divisi gitu ya. Jadi itu Lee pada tahun 2008 gitu. Kalau peneliti lain berbeda lagi ya, sebelumnya juga berbeda lagi dalam melakukan pengelompokan alga ya. Mungkin ada di mahasiswa kalau ada yang tahu pengklasifikasian dari alga yang terbaru ya setelah tahun 2008, mungkin bisa jadi baru-baru ini ada pengelompokan dari alga, silakan komentar di kolom di bawah ya. Baik, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Memang agak sedikit bosan ya, kita membahas di awal sejarah, kita membahas tentang virus, bakteri, jamur, ya, archaeobakteri ya, dan hari ini kita juga membahas tentang alga. Mudah-mudahan tidak bosan, semoga bisa menambah pengetahuan. Bagi yang ingin bertanya silahkan di chat pada kolom chat di bawah, dan mungkin ada mahasiswa yang pengen melihat chapter per chapter dari bahasan kita tentang alga ini dapat dilihat pada box deskripsi di bawah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai ketemu di lain waktu dan bye bye.